Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Ratnam dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem pemrosesan transaksi. Apa itu transaksi atau SPT? SPT adalah bentuk sistem informasi yang paling sederhana karena fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku. Adapun tujuan dari SPT itu sendiri, yang pertama, mencatat transaksi data. Yang kedua, pemrosesan data. Yang ketiga, menjanjikan informasi. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan pelayanan. Adapun karakteristik SPT. Yang pertama, SPT berfungsi sebagai mencatat ke dalam berbasis data. SPT digunakan oleh pengguna akhir. Yang ketiga, SPT menjanjikan laporan yang baku. Yang keempat, SPT diperlukan harian. Yang kelima, SPT berguna membuat keputusan terstruktur. Yang keenam, SPT menggunakan perangkat input dan output yang bervariasi. Adapun komponen SPT, yang pertama prosedur, yang kedua perangkat, yang ketiga dokumen, yang keempat sistem pengendalian internal, dan yang kelima basis data. Adapun kegiatan utama dari SPT itu sendiri, yang pertama mencatat data dan transaksi, yang kedua memproses data, yang ketiga menghasilkan informasi baku. Dan adapun operasi data, pada dasarnya data adalah bahan mentah yang harus ditangani dan ditempatkan dalam hubungannya yang berarti sebelum data tersebut menjadi berguna bagi penerima. Untuk menyusun data dan mendatangkan hasil yang berarti, beberapa kombinasi operasi data harus dilaksanakan. 10 operasi data yang menghasilkan keluaran penting dapat dilihat dalam setiap sistem informasi. Peran operasi data adalah sebagai mesin-mesin sederhana yang menghasilkan informasi. Apabila sistem informasi yang dihasilkan sangat kompleks, maka akan tersusun dari berbagai kombinasi operasi data. Menurut Bartsch dan Strater, ke-10 operasi data tersebut adalah: yang pertama, capturing, yang kedua, pemeriksaan, verifying, yang ketiga, penggolongan, classifying, yang keempat, penyusunan data dan penyortiran atau arranging, sorting. Yang kelima, peringkasan atau summarizing. Yang ketujuh, penyimpanan atau storing. Yang kedelapan, pengambilan kembali atau retrieving. Yang kesembilan, reproduksi. Dan yang kesepuluh, pengkomunikasian. Contoh dari SPT itu sendiri, sejak tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajer dan mengelola perusahaan. Para manajer melihat komputer bukan hanya sebagai alat bantu pekerja rutin saja. Informasi bukan hanya sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan, tetapi juga dibuat sebagai kekuatan untuk memenangkan persaingan. Sistem informasi dibangun tidak hanya dipakai oleh manajer saja, tetapi juga untuk para pelanggan dan kolega, sehingga sistem informasi bersifat terbuka. Mungkin cukup sekian penjelasan SPT dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.